Bayangkan tahun 2030 dunia dilanda krisis besar. Uang kertas kehilangan nilai, pasar saham runtuh. Pertanyaannya, emas dan kripto, siapa yang benar-benar bisa menyelamatkan kekayaan kita? Jawabannya bisa mengejutkan. Dan inilah ramalan yang wajib kamu dengar sebelum terlambat. Banyak analis ekonomi dunia mulai melemparkan prediksi bahwa tahun 2030 bisa menjadi salah satu periode paling menegangkan dalam sejarah keuangan modern. Bukan hanya karena faktor politik global yang makin panas, tapi juga karena sistem keuangan yang kita kenal sekarang makin rapuh. Utang negara yang menumpuk, inflasi yang sulit dikendalikan, ditambah perubahan teknologi yang sangat cepat, membuat tahun 2030 seolah jadi titik persimpangan besar. Nah, di tengah ketidakpastian itu, masyarakat awam seperti kita jadi bertanya-tanya, kalau krisis benar-benar datang, apa yang bakal terjadi sama aset yang kita punya? Terutama emas dan kripto, dua instrumen yang sering disebut sebagai pelindung kekayaan. Kenapa dua ini jadi sorotan? Karena emas sudah terbukti tahan ribuan tahun sebagai penyimpan nilai. Sementara kripto, meskipun usianya masih belia, disebut-sebut sebagai emas digital, yang bisa melawan dominasi sistem keuangan tradisional. Pertanyaannya, apakah keduanya benar-benar bisa selamat saat badai krisis melanda? Atau justru salah satunya akan tumbang? Mari kita bahas pelan-pelan supaya makin jelas gambaran besarnya. Kalau bicara soal aset safe haven, emas selalu jadi pilihan nomor satu. Sejak zaman kerajaan kuno sampai sekarang, emas tetap dianggap simbol kekayaan dan penyimpan nilai paling aman. Saat Perang Dunia, resesi, sampai krisis finansial 2008, emas selalu berhasil membuktikan diri dengan harganya yang justru naik ketika aset lain ambruk. Nah, banyak analis memprediksi kalau di tahun 2030, emas bisa kembali jadi pahlawan di tengah krisis. Alasannya sederhana, emas tidak bisa dicetak semaunya seperti uang kertas. Jumlahnya terbatas dan selalu ada permintaan tinggi, baik untuk industri, perhiasan, maupun investasi. Apalagi kalau kepercayaan terhadap mata uang fiat makin goyah, emas otomatis jadi pelarian. Tapi jangan salah, meski terlihat aman, emas juga punya kelemahan. Kelemahannya ada di sisi likuiditas dan penyimpanan. Nggak semua orang bisa dengan mudah beli emas dalam jumlah besar, apalagi kalau fisik. Biaya penyimpanan dan keamanan juga jadi pertimbangan. Jadi, walaupun emas disebut tak pernah mati, bukan berarti dia nggak punya risiko sama sekali. Sekarang kita masuk ke aset yang jauh lebih kontroversial. Kripto, khususnya Bitcoin. Banyak orang menyebutnya sebagai emas digital, karena punya karakteristik mirip emas, yaitu jumlahnya terbatas, nggak bisa dicetak seenaknya, dan berjalan di luar kendali pemerintah maupun bank sentral. Kalau emas sudah ribuan tahun teruji, Bitcoin baru muncul sekitar 2009. Tapi meski baru belasan tahun, ia sudah mencuri perhatian dunia. Bahkan di beberapa negara yang mengalami hiperinflasi, masyarakat justru lebih percaya menyimpan aset dalam bentuk Bitcoin ketimbang mata uang lokal. Di skenario krisis 2030, banyak spekulasi kalau kripto bisa jadi alternatif pelindung kekayaan. Tapi ada juga kekhawatiran. Apakah kripto mampu bertahan kalau regulasi semakin ketat? Atau justru teknologi blockchain malah makin diterima luas dan jadi fondasi baru sistem keuangan? Yang jelas, kripto itu ibarat pedang bermata dua. Potensinya luar biasa, tapi risikonya juga nggak main-main. Harganya bisa melonjak gila-gilaan, tapi bisa juga jatuh dalam sekejap. Sebelum kita membahas lebih jauh soal ramalan harga emas dan kripto di tahun 2030, kita perlu pahami dulu, apa sih yang sebenarnya bisa memicu krisis itu? Ada beberapa faktor besar yang sering disebut analis. Pertama, utang global yang sudah menembus rekor tertinggi. Negara-negara besar seperti Amerika dan Tiongkok terus menumpuk utang, dan itu bisa jadi bom waktu. Kedua, perubahan iklim dan geopolitik. Perang dagang, konflik wilayah, sampai perebutan energi bisa memperparah situasi. Ketiga, ketidakstabilan sistem perbankan global yang makin tertekan oleh teknologi baru, termasuk munculnya mata uang digital bank sentral, CBDC,
Kalau semua faktor ini bertemu di satu titik, krisis 2030 bisa jadi lebih parah dari krisis 2008. Nah, di tengah kondisi seperti itu, aset seperti emas dan kripto akan diuji habis-habisan. Siapa yang benar-benar bisa jadi pelindung kekayaan, dan siapa yang justru membuat investor makin rugi, akan terjawab saat badai datang. Kalau kita lihat sejarah, emas selalu jadi pemenang ketika inflasi naik gila-gilaan. Misalnya di tahun 1970-an, ketika Amerika dilanda inflasi tinggi, harga emas justru melonjak tajam. Hal ini karena emas dianggap aset nyata yang nilainya tidak bisa dikurangi oleh pencetakan uang tanpa batas. Nah, bayangkan kalau tahun 2030 nanti inflasi dunia makin parah. Mata uang kertas bisa kehilangan daya beli dengan cepat. Misalnya, uang 100.000 hari ini mungkin nilainya jauh lebih kecil di masa depan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat akan lari mencari aset yang bisa mempertahankan nilainya, dan emas biasanya jadi pilihan utama. Tapi perlu diingat, harga emas tidak selalu naik mulus. Ada masanya harga emas stagnan atau bahkan turun, terutama ketika kondisi ekonomi membaik dan investor beralih ke aset berisiko. Jadi, walaupun emas bisa jadi pelindung saat inflasi, tetap ada kemungkinan harga emas mengalami fluktuasi dalam jangka pendek. Kalau ramalan banyak analis benar, harga emas di tahun 2030 bisa menembus level tertinggi sepanjang sejarah, bahkan mungkin 2 kali lipat dari harga sekarang. Tapi sekali lagi, semua kembali ke kondisi global. Emas mungkin bukan solusi instan, tapi ia tetap aset yang terbukti tahan banting. Kalau emas sudah jelas statusnya, kripto justru punya jalan yang penuh misteri. Di satu sisi, ia menawarkan kebebasan finansial tanpa campur tangan pemerintah. Tapi di sisi lain, justru hal itu yang membuat banyak negara waspada. Menjelang 2030, kemungkinan besar regulasi terhadap kripto akan semakin ketat. Negara-negara besar nggak mau kehilangan kontrol terhadap sistem keuangan. Misalnya, kalau terlalu banyak orang pakai Bitcoin sebagai pengganti mata uang resmi, pemerintah bisa kehilangan daya kendali terhadap kebijakan moneter. Nah, kalau regulasi terlalu keras, bukan nggak mungkin harga kripto bisa terpukul. Tapi, sebaliknya, kalau kripto berhasil mendapat pengakuan resmi dan makin diterima di sistem keuangan global, harganya bisa melesat jauh. Jadi, posisinya benar-benar serba dua sisi, makanya buat investor, kripto itu lebih cocok buat mereka yang siap menanggung risiko tinggi. Potensinya memang besar, tapi kalau salah langkah, kerugian juga bisa besar. Tahun 2030 bisa jadi momen penentu. Apakah kripto akan naik kelas jadi aset mainstream, atau justru meredup karena aturan yang membatasi? Kalau kita masuk ke prediksi harga, ada beberapa proyeksi menarik soal emas di tahun 2030. Beberapa analis memperkirakan harga emas bisa tembus di atas $3.000 per ounce, bahkan ada yang lebih ekstrim menyebut bisa mencapai $5.000 per ounce kalau krisis global benar-benar parah. Alasannya sederhana, emas adalah aset terbatas, sementara permintaan terus naik. Bank sentral dunia juga masih rajin menimbun emas sebagai cadangan devisa. Jadi, kalau kondisi global makin nggak stabil, harga emas bisa melonjak signifikan. Namun, kita juga perlu realistis. Harga emas tidak mungkin naik lurus tanpa koreksi. Bisa saja di beberapa periode, harga emas justru turun karena aksi ambil untung atau ketika pasar sedang optimis. Tapi secara garis besar, tren jangka panjang emas cenderung naik. Buat investor kecil seperti kita, emas mungkin bukan cara cepat kaya, tapi lebih kepada perlindungan nilai. Jadi, kalau benar tahun 2030 ada krisis besar, emas kemungkinan besar tetap jadi andalan utama untuk menjaga kekayaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih panas, prediksi harga kripto, khususnya Bitcoin. Ada ramalan yang cukup berani menyebutkan kalau harga Bitcoin bisa tembus $500.000 bahkan $1 juta per koin pada 2030. Kedengarannya gila, tapi ada logika di balik prediksi itu. Pertama, suplai Bitcoin terbatas hanya 21 juta koin.
sementara permintaan terus bertambah, baik dari investor retail maupun institusi besar. Kedua, halving Bitcoin yang terjadi setiap 4 tahun bisa membuat suplai baru semakin kecil sehingga harga berpotensi naik. Tapi jangan lupa, kripto juga sangat volatil. Bisa saja harga jatuh 80% dalam waktu singkat kalau ada kepanikan pasar. Jadi, meskipun ada ramalan harga setinggi langit, risiko tetap besar. Kalau kripto makin diterima luas, bukan nggak mungkin prediksi itu jadi kenyataan. Tapi kalau regulasi ketat dan adopsi melambat, harga bisa saja stagnan atau bahkan turun. Jadi, kripto itu benar-benar permainan kepercayaan. Kalau dunia percaya, harganya bisa melesat. Kalau tidak, bisa hancur. Kalau kita bandingkan antara emas dan kripto, sebenarnya keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Emas jelas lebih aman karena sudah teruji ribuan tahun. Ia bukan sekadar aset, tapi simbol kekayaan yang diakui di seluruh dunia. Mau di negara manapun, emas tetap berharga. Sementara kripto, khususnya Bitcoin, menawarkan sesuatu yang lebih modern. Ia bisa ditransfer lintas negara dalam hitungan menit tanpa perlu bank. Tapi masalahnya, nilai kripto masih sangat bergantung pada sentimen pasar. Artinya, kalau banyak orang panik dan menjual, harga bisa jatuh drastis. Kalau ditanya siapa lebih aman, jelas emas masih unggul. Tapi, kalau bicara potensi keuntungan, kripto bisa jauh lebih tinggi. Jadi, keduanya bukan untuk diperdebatkan siapa yang paling hebat, melainkan bagaimana kita menempatkan keduanya dalam strategi keuangan. Di tengah krisis 2030, emas mungkin akan lebih banyak dipilih oleh mereka yang ingin stabilitas. Sedangkan kripto bisa jadi pilihan untuk mereka yang berani ambil risiko lebih besar demi peluang keuntungan luar biasa. Dalam krisis global, jangan lupa ada satu pihak yang sangat berpengaruh. Pemerintah dan bank sentral. Mereka biasanya akan melakukan berbagai kebijakan untuk menstabilkan ekonomi. Mulai dari mencetak uang, menurunkan suku bunga, hingga memberikan stimulus besar-besaran. Nah, disinilah emas dan kripto akan diuji. Kalau bank sentral terus mencetak uang, inflasi bisa makin tinggi, dan otomatis harga emas biasanya terdorong naik. Di sisi lain, kripto bisa mendapat perhatian lebih besar sebagai alternatif dari sistem keuangan tradisional. Namun, kalau pemerintah justru membuat aturan keras terhadap kripto, bisa jadi dampaknya negatif. Misalnya, pembatasan transaksi atau pelarangan penggunaan kripto secara luas. Ini bisa membuat harga kripto jatuh, artinya peran pemerintah dan bank sentral sangat besar dalam menentukan nasib kedua aset ini. Kita perlu peka membaca arah kebijakan global karena itulah yang akan jadi penentu besar di 2030. Buat kita sebagai investor kecil, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara menghadapi krisis 2030? Jawabannya sebenarnya sederhana. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi itu wajib. Artinya, jangan sampai seluruh uang kita taruh di emas saja atau di kripto saja, lebih baik seimbangkan. Emas bisa jadi penyimpan nilai yang stabil, sementara kripto bisa jadi aset spekulatif dengan potensi tinggi. Selain itu, tetap simpan sebagian uang tunai untuk kebutuhan darurat. Strategi lain adalah jangan terburu-buru. Ketika krisis datang, pasar biasanya penuh kepanikan. Di saat seperti itu, yang tenang justru bisa mengambil keputusan lebih baik. Jadi, mental juga harus siap. Jangan hanya fokus pada potensi keuntungan. Kalau kita punya rencana yang matang, krisis bukan berarti kiamat finansial. Justru, bisa jadi peluang besar kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Sekarang mari kita bahas skenario terburuk. Bagaimana kalau ternyata emas dan kripto sama-sama tidak bisa jadi pelindung kekayaan di 2030? Untuk emas, skenario terburuknya adalah kalau ada penemuan teknologi baru yang membuat suplai emas bertambah signifikan. Misalnya, penambangan emas dari asteroid di luar angkasa. Kalau itu terjadi, harga emas bisa jatuh karena kelangkaannya hilang. Sedangkan untuk kripto, skenario terburuknya adalah kalau ada regulasi global yang sangat keras, ditambah teknologi baru yang bisa menggantikan blockchain. Kalau itu terjadi, nilai kripto bisa merosot tajam, bahkan mungkin ditinggalkan oleh pasar.
Meski terdengar ekstrem, skenario-skenario ini tetap perlu dipertimbangkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita sadar bahwa tidak ada aset yang benar-benar bebas risiko. Semua punya kelemahan, tinggal bagaimana kita siap menghadapinya. Setiap krisis selalu membawa dua sisi, ancaman dan peluang. Di satu sisi, banyak orang bisa kehilangan pekerjaan, aset jatuh nilainya, bahkan ekonomi bisa terpuruk. Tapi di sisi lain, krisis juga membuka peluang besar buat mereka yang siap. Coba kita lihat krisis-krisis sebelumnya. Saat krisis 2008, banyak orang panik dan menjual aset dengan harga murah. Tapi justru, sebagian investor yang berani membeli saat harga jatuh berhasil meraup keuntungan besar ketika pasar pulih. Begitu juga di 2020, ketika pandemi melanda, banyak saham anjlok. Namun beberapa tahun kemudian, harganya kembali meroket. Nah, di tahun 2030 nanti, skenario seperti ini bisa terulang. Emas dan kripto mungkin akan mengalami fluktuasi hebat. Tapi bagi mereka yang sabar dan berani mengambil keputusan di saat orang lain takut, peluang keuntungan bisa sangat besar. Kuncinya adalah jangan ikut-ikutan panik. Krisis memang menakutkan, tapi justru disitulah kesempatan terbesar sering muncul. Pertanyaan penting lainnya adalah, bagaimana dengan kita, rakyat kecil yang mungkin tidak punya modal besar? Jangan khawatir, bertahan di tengah krisis bukan berarti harus punya miliaran rupiah. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi sejak sekarang. Nggak perlu besar, yang penting konsisten. Misalnya, rutin membeli emas sedikit demi sedikit, atau belajar investasi kripto dengan jumlah kecil yang kita siap kehilangan. Selain itu, penting juga untuk membangun keterampilan baru. Krisis seringkali membuat banyak pekerjaan hilang, tapi juga melahirkan peluang kerja baru. Jadi, investasi pada diri sendiri juga tidak kalah pentingnya. Jangan lupa, hidup sederhana dan menghindari utang konsumtif juga jadi kunci. Kalau gaya hidup kita terlalu tinggi, saat krisis datang, kita bisa jadi korban paling cepat. Sebaliknya, kalau sudah terbiasa hemat dan cerdas mengelola uang, peluang bertahan akan lebih besar. Daripada memperdebatkan emas dan kripto, sebenarnya yang paling bijak adalah menggabungkan keduanya. Emas bisa menjadi pondasi yang kokoh karena stabil, sementara kripto bisa menjadi sayap yang memungkinkan kita terbang lebih tinggi jika beruntung. Kombinasi ini memberi keseimbangan. Misalnya, sebagian besar tabungan kita disimpan di emas untuk menjaga nilai, sementara sebagian kecil kita alokasikan ke kripto untuk mencari peluang keuntungan lebih besar. Dengan cara ini, kita tidak terlalu takut rugi besar, tapi juga tidak melewatkan peluang besar. Kuncinya ada di proporsi. Jangan sampai kebalik, terlalu banyak kripto tanpa perlindungan emas, atau sebaliknya, terlalu aman di emas tapi melewatkan potensi pertumbuhan. Menentukan porsi yang tepat sesuai kondisi pribadi bisa jadi strategi terbaik menghadapi krisis 2030. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, satu hal yang jelas. Krisis 2030 bukan sekadar ramalan menakutkan, tapi peringatan supaya kita lebih siap. Emas dan kripto sama-sama punya peluang besar, tapi juga risiko masing-masing. Emas kuat karena sejarahnya panjang dan stabil, sementara kripto menawarkan masa depan baru yang penuh potensi. Jadi, bukan soal memilih salah satu, tapi bagaimana kita menyiapkan diri dengan bijak. Jangan menunggu krisis datang baru sibuk panik. Mulailah dari sekarang meski dengan langkah kecil. Menabung, berinvestasi, belajar, dan menjaga pola hidup sehat finansial. Krisis itu ibarat badai. Kita nggak bisa menghindarinya, tapi kita bisa menyiapkan kapal agar tetap kokoh. Kalau kita sudah siap, badai justru bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Ingat, tujuan akhirnya bukan sekadar bertahan, tapi juga tumbuh di tengah tantangan. Jadi, apakah kamu sudah siap menyambut tahun 2030 dengan lebih bijak,